Tuhan saat ini. Ibrani pasal yang keempat 16 saya bacakan. Menyimak ayat ini, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita perlu pas kedapatan berkat, cukup sempat. Walaupun pas-pasan berkatnya, tapi kalau tepat pada waktunya itu menjadi aman. Karena apa? Kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Banyak orang yang takut menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena apa? Hatinya menuduh dia. Iblis pun menuduh dia. Iblis itu paling senang. Ya, Matius 8 dikatakan bahwa dia itu bapak pembohong.
Jangan mau jadi anaknya, saudara-saudara ya. Karena jadi anak pembohong, bapaknya pembohong, itu iblis. Dia mau menjatuhkan kita, dia menuduh kita setiap hari atas dosa-dosa yang kita lakukan. Iblis mau lakukan itu, tapi kasih karunia Tuhan itu yang membebaskan kita dari tuduhan-tuduhan iblis. Kasih karunia Tuhan, apa itu? Keselamatan dari Tuhan. Waktu dia lakukan keselamatan dan kita ditebus, kita percaya kepada Tuhan, maka bereslah semua dosa kita. Sudah selesai di kayu salib. Iblis mau menuduh kita terus setiap hari supaya kita jatuh kembali dalam dosa-dosa kita. Apa terus diselamatkan itu tidak buat berdosa lagi? Masih ada dosa yang kita lakukan. Betul? Pikiran, perkataan, hati, perbuatan masih melakukan dosa. Tapi penebusan itu sudah membereskan semua. Tapi jangan tinggal di dalam dosa. Itu yang penting, Bapak Ibu kasih Tuhan. Titus 3 ayat 7. Titus pasal 3 ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita berhak mendapat hidup yang kekal sesuai dengan apa? Pengharapan kita. Kita berharap pada kasih karunia Tuhan, maka kita berhak mendapatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat dalam kasih karunia. Terus hidup di dalam kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan. Orang saat ini yang ikut olahraga, biasanya olahraga ini yang tertentu seperti yang body contact, seperti bela diri, ya, tinju, itu mereka akan melatih tangannya, kekuatannya, pukulannya pada samsak ya. Saudara tahu ya samsak ya, itu kerjaannya ditonjokin terus, ditendangin terus. Orang yang berlatih samsak pertama kali dia memukulin samsak, tangannya sakit karena ada kekuatan tangannya itu dicurahkan pada samsak itu, sekuat tenaga dia pukul, dia melatih pukulannya udah supaya pada saat dia bertanding dia mempunyai pukulan yang mantap. Dia mempunyai tendangan yang kencang, yang mantap, sekuat tenaganya, sekuat dia memukul, sekuat dia menendang, dia curahkan pada samsak. Bentuknya kayak guling gitu ya, ada besar sekali, ada yang 40 kilo, 60 kilo, 80 kilo, sampai 120 kilo. Maka kalau dia pukul berat 80 itu, berarti orang berat 80 kalau dipukul sama dia itu bisa jatuh. Dia berusaha, sakit tangannya awalnya sakit, tapi lama-lama udah terlatih, otot-otot tangan semua menjadi kuat. Bahkan tulang tangan sini ini bisa sampai kapalan. Kalau suka mukulin itu menjadi kuat, menjadi gak ada rasanya, jadi kapalan semua. Bahkan kalau salah pukulan, tulang bisa menceng. Ada yang jadi bengkak tangannya karena tulangnya bergeser. Samsak ini dipakai khusus untuk satu latihan-latihan yang diperlukan oleh atlet-atlet seperti petinju dan yang bela diri. Terus dia latihan di situ, semakin kencang samsak itu bergoyang waktu ditendang, dipukul, itu dia semakin yakin bahwa pukulan dia makin mantap. Itu melatih pukulan dia lurus dan tepat pada tempatnya. Jadi kalau dia memukul dia nggak salah tempat, pukulannya tepat sekali. Itu fungsinya latihan memukul samsak itu seperti itu, ya, bukan samcan ya, samsak. Kalau samcan itu enak ya untuk masak itu. Ini samsak. Dan cenderung orang senang latihan di situ karena dia melatih kekuatannya. Otot-ototnya yang lama menjadi kuat semuanya di tangannya ya, di kakinya tuh. Dia tendang sekuat tenaga, dia tendang sekuat tenaga. Dan dia membayangkan lawannya dia itu dia pukul seperti itu.
Itu fungsinya sang saka. Terus dilatih, terus dipukulin, dan sang saka itu nggak berubah jadi penyok atau apa, jadi pewak atau gitu. Enggak, tetap aja bentuknya seperti itu. Hari ini orang mukulin sang saka itu 100 kali, dia tendangin 50 kali. Besok dia datang, ya utuh lagi, masih utuh sang saka ini. Dia berusaha latihan, dia pukul, dia tendang lagi. Hari ini aku tendang pukul dia 200 kali, saya tendang 150 kali. Tetap aja besok dia datang, loh, nggak jadi penyok atau jadi apa. Enggak, tetap seperti itu. Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan membuat masalah dan persoalan yang kita hadapi seperti kantong sang saka ini, ya, tidak selesai, tidak minggir, terus ada lagi masalah-masalah baru yang tetap utuh seperti sang saka ini. Tiap hari saya bertemu dengan masalah-masalah saya, setiap hari saya lawan untuk masalah itu, toh tetap ada dan tetap ada dan tetap ada dan tetap kuat masalah itu. Nah, ini satu gambaran ilustrasi yang saya berikan, ya. Seperti itu sang saka itu, seperti sang saka itu, ya, masalah kita. Meskipun kita sudah berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menyingkirkan masalah-masalah kita, tapi masalah itu tetap ada dan tidak mau pergi dari kehidupan kita. Betul? Wah, ini hari saya menang, kalah akhirnya. Oh, Tuhan buka jalan, tolong. Besok pagi, ada lagi Tuhan. Saya percaya masalah datang kepada kita tuh nggak pakai ulur-ulur, ya. Enggak lihat kita lagi senang apa enggak, lagi susah, lagi kekurangan apa tidak. Masalah itu akan datang. Ada yang kita perbuat sendiri akibat perbuatan kita, tapi ada itu diizinkan Tuhan. Ya, itu diizinkan Tuhan. Itu Korintus 10 ayat 13 menuliskan yang masalah-masalah yang terjadi itu masalah-masalah yang biasa, yang nggak melebihi kekuatanmu, dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi di akhir ayat itu mengatakan bahwa aku memberikan jalan keluar. Tiap kali ada, nggak ada pendeta besar pun yang lepas dari masalah. Semua harus begitu itu. Masalah itu begitu kokoh dan sama dari hari ke hari. Dan sadarlah kita saudara, yang menjadi inti dari masalah itu yang terjadi itu adalah bukan kepada masalah yang ada. Intinya bukan itu persoalan itu, ya, tapi intinya ialah untuk pembentukan kekuatan diri kita. Allah mengizinkan itu supaya apa? Kita punya yang dinamakan sparring partner, teman berlatih. Allah mengizinkan itu terjadi supaya apa? Kita terlatih sebagai orang-orang menghadapi masalah-masalah persoalan yang kita alami. Mungkin masalah yang lalu sama sini sama aja, ya, beratnya masalah itu sama aja. Tapi Allah mau kita menjadi orang-orang yang hebat. Kiranya kalau orang petinju dia malas latihan kayak Tyson, pernah kalah kan? Karena dia malas latihan. Ya, orang-orang yang bela diri. Karena apa? Latihan itu melatih dia punya refleks. Kalau memukul, kalau dia mesti menghindar, itu terlatih saat-saat latihan. Refleks dia dipukul dan kaki menendang itu terbentuk waktu latihan. Orang itu akan menjadi pandai dalam pertandingan bela diri. Waktu dia dipukul, dia menangkis atau dia menghindar, tapi bagaimana tangan yang satu itu bisa ngantem musuh lagi, atau kakinya, itu refleks. Itu melatihnya, melatihnya pada saat latihan. Itu akan timbul refleks seperti itu, akan timbul. Dulu saya tekun dalam latihan basket, itu refleks keluar dengan sendirinya. Ketika diserang, semua udah siap. Begitu bola di tangan kita, harus ada yang lari cepat ke depan. Siapa aja yang paling depan, dia harus lari untuk terima bola dan masukkan. Itu refleks. Saya pelajari, kok bisa seperti ini, ya? Lahir pada saat latihan. Waktu kita menghadapi masalah dan persoalan, begitu ada masalah lagi, kita punya refleks, ya, satu kendali yang melindungi kita cari Tuhan. Itu refleks alami, bukan latah, ya, bukan latah loh.
Oh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tapi hatinya nggak berdoa seperti itu. Itu bukan refleks. Mungkin dia nggak berkata apa-apa, tapi hatinya berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong masalah ini Tuhan. Itu refleks dari iman kita. Sehingga kita nggak mengetuk pintu orang-orang, kita nggak pencet HP kita untuk yang lainnya, kita cari Tuhan. Itu refleks namanya, atau sikap tindakan waktu kita sedang menghadapi masalah dan persoalan. Seperti apakah kita waktu kita dengar fitnah terjadi kepada kita, ada refleks, ada sikap yang kita perbuat kepada Tuhan. Tuhan ampuni dia, saya difitnah, Tuhan ampuni, berkati dia. Itu sikap satu tindakan rohani. Kita tahu kita pun difitnah, kita nggak wajib balas dia karena pembalasan itu milik Tuhan. Karena kita mengatakan pembalasan adalah hakku. Karena apa? Kita juga banyak kesalahan kok. Kok kita mau menghakimi orang yang bersalah? Ya, nanti penghakiman Tuhan tanya, kenapa kamu balas dia? Ya aku disifitnah sama dia loh. Kamu banyak salah nggak? Ya banyak, sama aja. Jadi Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku. Itu satu sikap, bukan bela diri, tapi satu sikap hati iman untuk kita bisa memberikan satu balasan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu berkasih Tuhan, Tuhan mau membentuk kita semakin kuat dari hari ke hari. Masalah nampak seperti tetap kuat dengan latihan-latihan rohani, maka masalah ke masalah diri kita sebenarnya tidak sama lagi seperti dulu, saudara-saudara. Dulu pertama kali bingung mesti bagaimana, tapi dengan terlatihnya iman kita, dengan terlatihnya rohani kita, dengan masalah-masalah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan melatih kita untuk menghadapi, maka begitu ketemu masalah itu, kita ingat Tuhan sudah pernah tolong saya dulu. Maka ada lagu, bila aku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Oh, amin. Bapak Ibu, kita nggak jadi mundur, kita nggak menjadi takut, kita nggak jadi mutung dengan Tuhan. Kalau gereja-gereja wes ini terus orang Kristen hidupnya sorong terus, enggak. Ya, kita akan datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dulu aku pernah gini Tuhan. Saat ini aku tahu jalan keluarnya cuma ada pada Tuhan. Tolong Tuhan. Terlatih kita tidak menjadi bingung. Akhirnya tetap bisa berdoa, tetap bisa punya waktu untuk baca firman. Kenapa kita bisa begini ya? Jadi berubah kita ya, karena terlatih lewat latihan-latihan yang Tuhan izinkan. Jangan menjadi takut, jangan menjadi bingung, jangan menjadi susah dengan semuanya ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara, perubahan-perubahan yang terjadi tidak didasari membentuk kekuatan baru di hidup kita. Otot-otot rohani kita menjadi kuat, paru-paru dan jantung rohani kita semakin kuat, sirkulasi darah rohani kita semakin deras alurnya, sehingga kita sungguh-sungguh sehat. Karena terlatih. Orang-orang yang suka latihan selalu itu sehat-sehat semuanya. Baik. Aliran darahnya kencang, badannya hangat. Selalu. Kenapa? Aliran darahnya kuat. Terlatih terus. Baik. Ada saran-saran untuk selalu berjalan supaya apa? Darahnya itu lancar. Dokter kasih contoh sama saya, kalau kamu lihat di comberan itu ada aliran air, tapi pelan. Nah, itu orang yang nggak suka jalan begitu darah. Dan kalau kamu lihat di jalan yang menurun itu ada air yang kencang, itu lancar, itu orang-orang yang suka olahraga yang berjalan darahnya seperti itu, lancar. Itu membuat kita terlatih di dalam rohani kita. Kita berubah menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, lebih beriman. Kita lebih tekun, lebih percaya, dan mengandalkan Tuhan selalu. Udah tahu kepastiannya. Ini gak jauh dari urusan Tuhan. Nah, kita latih kitanya. Kita tahu siapa pusat yang bisa nolong kita. Ini sih urusannya Tuhan ini.
Ini urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Kita mulai berdoa, Tuhan, tolong. Tapi saya nggak bisa percaya. Kenapa orang gagal? Karena orang itu tidak berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku mampu, aku bisa, jatuh, lem. Tapi kalau kita tahu biarpun kecil masalah itu, dan kita mulai berlatih memanggil Tuhan, tolong saya Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, saya nggak mampu, tolong saya Tuhan. Sudah terlatih, sehingga sebesar apapun kita nggak jadi takut, nggak jadi bingung. Kita tahu yang kecil ada tolong, apalagi yang besar. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan telinga Tuhan tidak bisa mendengar doa, bukan tangan Tuhan terlalu pendek untuk menolong kita, tetapi dosa kita yang menghalangi semua itu. Dosa. Sehingga kita tidak punya kepercayaan hati lagi, keimanan lagi yang kuat untuk percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dosa kembali menunjuk kepada kita. Iblis memaparkan dosa-dosa kita. Orang yang dapat kasih karunia, dia nggak mau buat dosa lagi. Karena dia tahu ini pemberian yang paling hebat yang Tuhan berikan. Kasih karunia Tuhan, keselamatan itu. Inilah hal lebih mahal dari segala-galanya. Siapa yang bisa kasih keselamatan? Gak ada yang bisa selain Yesus. Selain Yesus. Ya Bapak Ibu ya, kita berubah menjadi kuat, lebih sabar lagi, saudara-saudara. Kita penuh, lebih percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Lebih menguasai diri, lebih baik, dan lebih berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga tidak ada lain di hati ini selain pengharapan. Orang yang tahu berharap pada Tuhan itu orang yang pasti bersyukur, karena dia tahu nggak ada yang bisa tolong saya, cuma Tuhan. Tapi kalau orang yang berkata mesti bersyukur, apa ya, orang keterlaluan sekali. Begitu banyak yang mesti disyukuri kepada Tuhan. Kalau dia bilang mesti bersyukur, apa ya, itu orang keterlaluan sekali. Orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, itu pasti orang itu. Kalau dia baca firman, kalau dia kenal Yesus, dia nggak akan takut apapun juga. Dia tahu berharap kepada Tuhan. Otot-otot rohani kita dibentuk Tuhan melalui setiap masalah. Maka itu waktu kita kena dengan masalah apapun, persoalan baik intern, baik yang di luar, kita bersyukurlah, Tuhan, Engkau melatih aku berperang lebih hebat. Sehingga orang-orang lain melihat kemampuan kita berkembang, sikap kita berkembang, rohani kita bertumbuh luar biasa, iman kita begitu hebat kepada Tuhan, sehingga di mana kita berada kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang itu untuk menyampaikan kebenaran berdoa. Begitu mantap. Orang melihat kita ngomong berdoa, dia lihat di muka kita, muka yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Begitu yakin Bapak Ibu. Dan orang lihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin kuat secara rohani. Kuncinya ada pada kita, apakah kita berserah akan menjadi lemah karena masalah yang ada, atau kita mau semakin kuat di dalam menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup. Terus kita akan maju. Kita tidak pernah takut dengan apapun juga yang akan jadi. Karena apa? Kita tahu penolong kita setia. Kita mempunyai keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tahta itu terbuka senantiasa 24 jam. Kapanpun, dimanapun, untuk kita mulai menghampiri tahta kasih karunia Allah. Di situ ada anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita berani tidak menghampiri tahta kasih karunia. Apapun yang kita perlukan. Persoalan sepertinya nggak mungkin. Ini bukan bagian Tuhan. Tidak ada satupun masalah dalam hidup kita yang bukan bagian Tuhan. Dan semua bagian Tuhan. Tuhan mau berikan kepada Dia. Maka waktu kita mulai menghampiri Tuhan dengan apapun persoalan yang kita bawa, maka Tuhan dengan lapang tangannya terbuka, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berberat-berat, aku memberikan kelegaan. Bukan janji, tapi itu firman. Itu firman, dan itu firman tidak pernah gagal. Itu firman akan kembali dan melakukan
melakukan apa yang Yesus katakan. Karena itu perkataan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus katakan. Jangan pernah ragu lagi, jangan pernah bimbang lagi. Anak-anak kita akan melihat sikap kita waktu kita menghadapi masalah, maka anak-anak kita pun akan melakukan persis seperti apa. Kita boleh dikasih kesaksian, oh bapak ini, oh ibu itu, oh anaknya ditolong segala macam. Anak-anak itu kadang-kadang kurang mengerti dan kurang tertarik. Tapi waktu kita yang melakukan di depan anak-anak kita melihat, dan dia melihat contoh yang hidup dari bapaknya, dari ibunya, dari kakaknya, dari adiknya, dan mereka mendapatkan kesaksian yang hidup tentang Yesus yang luar biasa. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1, ini adalah nasihat agar Timotius kuat menghadapi masa-masa yang kedepannya dalam pelayanan penuh dengan masalah dan persoalan. Timotius masih muda sekali anak ini. Dia perlu dikuatkan, dia perlu dilatih oleh Paulus supaya waktu dia melayani nanti dia boleh kuat selalu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak lihat umur berapa waktu kita mulai dilatih Tuhan. Waktu Tuhan mulai membincangkan masalah persoalan dalam hidup kita, mari kita bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Dalam masalah itu kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita akan mendapat jawaban dari Tuhan secara pasti, dan iman kita semakin kuat, rohani kita semakin kuat. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kebenaran, dalam kasih karunia Tuhan tidak ada upaya, tetap ada upaya yang harus dikerjakan, tetap harus ada upaya yang dikerjakan dalam kasih karunia itu, yaitu apa? Sikap rohani kita untuk terus bersandar percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 5a, 1 Petrus 1 ayat 5a, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Yang menggerakkan kekuatan Allah itu seperti apa? Luar biasa. Kekuatan Allah itu yang membangkitkan Yesus dari kematian, dan tidak pernah mati lagi sampai sekarang. Itu kekuatannya, dan kita dipelihara di dalam kekuatan Allah yang luar biasa. Jadi saat kita menghadapi masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita akan terus bertumbuh semakin kuat dalam hal yang baik. Iman kita tidak menjadi lemah, tetapi jadi semakin kuat. Kasih kita akan bertumbuh, pengharapan kita akan semakin kuat, kesabaran kita semakin panjang, ketaatan kita semakin kokoh. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, selaras dengan ayat ini, Efesus 6 ayat 10 saya bacakan. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kekuatan kuasa Tuhan itu milik kita. Kita nggak akan mengandalkan orang lain. Tidak. Seperti apapun, sepertinya masalah ini begitu kabut yang tebal, yang kuat, yang kita tidak bisa menembus. Ada Yesus yang bisa menembus masalah dan persoalan itu. Ada Yesus. Dia yang berjalan di depan kita dan membuka semua menjadi baik. Tinggal percaya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Terus bersandar, berharap pada Tuhan. Akhirnya kita melihat kita kuat bukan karena mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan dan kekuatan dari kasih karunia. Allah memberikan itu kepada gereja. Allah memberikan itu kepada pribadi, lepas pribadi, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan dimampukan menghadapi segala pergumulan dan masalah kita. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Saudara kekasih Tuhan, jangan kita putus asa menghadapi semua masalah dan persoalan dalam hidup kita. Tidak ada jalan yang buntu yang Allah buat untuk setiap orang yang berharap. Nggak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pengharapan yang baru. Sehingga waktu ini kita lepas, ke depannya lagi kita ada lagi pengharapan baru Tuhan berikan. Tuhan mau dan terus mau
agar kita juga boleh taat dan setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ke depan kita keadaan mungkin akan semakin susah, semakin menakutkan, akan semakin tidak punya pengharapan. Tapi kalau selama kita berharap pada Tuhan, tidak pernah pengharapan itu menjadi berhenti dan tidak ada jalan keluarnya. Tetap ada pertolongan dari Tuhan. Pegang Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Lagu-lagu lama, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kata-kata ini udah tua-tua sekali, tapi itu membangkitkan hati kita. Benar, cuma Yesus penolongku yang sungguh. Tidak ada penolong yang begitu kuat, yang begitu abadi selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara, hadapilah semua dengan kekuatan kuasa Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan akan senantiasa menolong kita, dan Dia tidak pernah berdusta. Dia melaksanakan apa yang Dia firmankan secara pasti. Jangan kita yang salah nantinya karena kita nggak percaya. Jangan kita nantinya yang tidak melihat pertolongan Tuhan apapun juga karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Mari selaras dengan firman Tuhan, percaya saja.